Jemaat Tuhan, keluarga besar, Saga, kita bertemu lagi di akhir pekan dan saat ini kita sedang memasuki masa perenungan menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah. Masih seputar perayaan Jumat Agung ini, kita akan membahas firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema Yesus adalah nama lain dari cinta kasih dan pengorbanan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami menyambut perayaan Jumat Agung dan kebangkitan-Mu dalam perayaan Paskah. Untuk itu Tuhan, pada sore hari ini Kau urapi hamba di dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan. Juga dengan kekasih-kekasih yang ada di tempat masing-masing, kami mau sama-sama diberkati kebenaran firman-Mu. Urapi hamba dalam menyampaikan firman, kuasa, wibawa, otoritas Allah menyertai pelayanan hamba di sore hari ini. Kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus adalah nama lain dari cinta kasih dan pengorbanan. Saudara yang kekasih, pasti saudara pernah ke XX1 ya, pernah nonton film, atau enggak di XX1 mungkin lewat HP, lewat YouTube kita menonton film-film pendek, film juga layar lebar ya. Ketika menonton film, apakah saudara memperhatikan bagian akhir filmnya? Atau saudara tidak terlalu penting endingnya seperti apa ya, akhirnya begitu. Kalau saya secara pribadi, iya, ketika menonton film dengan akhir yang tidak begitu bagus, saya sering kecewa ya, apalagi kalau pahlawannya, jagoannya, tokoh utamanya mati gitu ya. Wah, kok berakhirnya seperti ini, nggak happy, pahlawannya mati, jagoannya mati misalnya begitu ya. Karena saya merasa gini, saya sudah, apalagi kalau nonton di XX1 ya, saya sudah dari rumah membayangkan tokoh idola yang memainkan film itu. Lalu saya bayar beli karcis filmnya, ya, antri, masuk di dalam, duduk, buang waktu 1,5 sampai 2 jam kan biasa kalau film itu. Kalau endingnya ternyata tokoh aktor yang saya idolakan di film itu, yang biasanya jadi pahlawan, tapi kali ini mati, meninggal dunia, saya sangat kecewa begitu ya. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan Yesus? Apakah kita memperhatikan bagian akhir dari hidupnya di bumi ini? Mari kita mulai dari awal. Yesus lahir dari perawan Maria yang kala itu tunangan dengan seorang pria bernama Yusuf, yang adalah keturunan Daud. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 2 ayat yang keempat. Sejak lahir dia dinubuatkan sebagai Mesias. Apa sih arti Mesias? Yaitu Sang Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Lalu Matius 1 ayat 21 mencatat, ia akan melahirkan anak laki-laki, maksudnya Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Garis bawahi, anak yang lahir dari Maria, laki-laki, dikasih nama Yesus. Dalam hal ini dia punya mengemban tugas, dia akan menyelamatkan manusia. Siapa manusia? Tentu saja saya dan saudara. Tindakan seperti ini ya, misi seperti ini bukan misi yang biasa-biasa. Berbeda dengan film yang kita nonton, ada aktor, pemeran utama, superhero-nya. Tidak demikian ya dengan Tuhan Yesus. Pada Jumat Agung yang pertama, Yesus melakukan tindakan yang menyelamatkan manusia. Dia dihianati, ditahan, dipukul, dicambuk, dicemooh, dimahkotai duri, diludahi, dilucuti, dipaku, ditikam, dan disalibkan. Dan yang paling parah, dia terlihat tertekan
dan seakan Bapanya di surga telah mengabaikannya. Matius 27 ayat 46. Namun itu bukanlah akhir dari cerita ini, dari misinya Yesus. Berbeda dengan film yang tadi kita bahas di depan. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kubur. Matius 28, nanti saudara baca ayat 1-7 menceritakan kebangkitannya. Dia menaklukkan dosa dan mengalahkan maut yang harusnya ditimpakan pada saudara dan saya. Nah, inilah tema yang kita bahas sore hari ini. Nah, Yesus adalah nama lain dari cinta kasih dan penyelamatan, ya. Dan kita mau lihat dengan mengingat akhir dari kisah ini, kita akan melihat berikut beberapa tips untuk menyiapkan hati kita menyongsong perayaan Jumat Agung dan Paskah. Kita akan kembali ke gereja kita masing-masing, siapkan diri saudara untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Yang pertama, lewat peristiwa Yesus dianiaya, Yesus dipukul, dimahkotai duri, ditendang, dilucuti, tergantung di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur. Kemenangan buat saudara dan saya. Nah, dengan demikian yang pertama kita menghayati setiap rincian kisah kesengsaraan dan kematian Yesus. Mari menjelang masuk di hari Jumat Agung, kita memiliki pemahaman yang detail mengenai kisah kasih ini. Bagaimana cintanya membuat saudara dan saya dibebaskan dari hukuman. Dia menggantikan posisi hukuman yang seharusnya buat saya dan saudara. Lalu yang kedua, mari kita mempersiapkan hati, mengingat bahwa kita juga bagian penting dari kisah ini. Ya, kalau tadi di film pemeran utamanya, tokoh utamanya, aktor utamanya, ya, dan pemeran-pemeran lainnya. Tapi dalam kisah Yesus, peristiwa Yesus disalibkan, peristiwa Jumat Agung, saudara dan saya ikut dalam kisah itu. Kita ada di dalam kisah penyelamatan, cinta kasih Yesus di atas kayu salib. Kita bukan hanya penonton, kita adalah alasan Yesus disalibkan. Dia mati untuk dapat secara langsung menyelamatkan saya, saudara, dari belenggu dosa. Dan yang ketiga, penyerahan kembali hidup kita kepada Yesus. Refleksi, kita ingat bagaimana hidup kita yang seharusnya kita ini ada di hukuman, ada di kematian yang kekal, neraka tempatnya kita. Ya. Yang ketiga, kita mau ambil bagian menyerahkan kembali hidup kita kepada Yesus. Jika kita telah menjauh dari iman kita, masa-masa setelah Natal, Tahun Baru, kita disibukkan dengan berbagai kegiatan. Kita sibuk, apalagi sekarang di saat dunia semakin berat kehidupan ini. Kompetisi satu dengan yang lain. Ya, belum lagi kesulitan keuangan, harga-harga yang naik. Kita mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Kita lupa bahwa ini adalah masa perenungan minggu terakhir menjelang perayaan Jumat Agung. Yang ketiga, mari menyerahkan kembali hidup kita kepada Yesus. Jika kita telah menjauh dari iman kita, maka gunakan beberapa hari ke depan ini untuk menyerahkan kembali hidup kita kepada Yesus. Atau jika kita diingatkan akan kasih Allah kepada kita pada perayaan Jumat Agung Paskah ini, maka gunakan kesempatan ini untuk menegaskan kembali komitmen kita dalam mengiring Yesus. Yang sudah letih, yang sudah lesu, yang sudah suam-suam, mari bangkit kembali. Mungkin kita mau mengatasi kesulitan hidup kita, kesulitan tempat pekerjaan kita, kinerja kita, lingkungan kita kerja, kompetisi dengan satu yang lainnya, membuat kita rasa capek mengejar itu semua, mengejar kebutuhan hidup yang makin mahal, sampai akhirnya kita lupa bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, ada Tuhan Yesus. Sebab itu sertakan Tuhan Yesus
Libatkan Tuhan Yesus. Ingat, Yesus adalah nama lain berbicara tentang cinta kasih, berbicara tentang pengorbanan. Kita tidak memikul beratnya hidup ini seorang diri. Kita tidak memikul beratnya pekerjaan seorang diri. Ya, kita memang punya tim di tempat di mana saudara bekerja di Saga, pasti ya ada bidang-bidang, ada pimpinan-pimpinan mengepalai, ya. Di atas para kepala-kepala ini kan ada manajer. Nah, tetapi saya mau katakan, engkau juga harus meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah nama lain dari cinta kasih. Yesus adalah nama lain dari pengorbanan. Seberapa banyak engkau berkorban, engkau berupaya, bersusah payah, berjerih lelah. Sebab sesungguhnya berkat Tuhan itu diberikan pada saat engkau tidur. Oleh sebab itu selama masih hidup, bekerja, ya, libatkan Tuhan. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan kita. Jangan terlalu menjadikan pengalaman masa lalu sebagai guru utama dan tidak penting kehadiran Tuhan. Sebab Tuhan punya berkat tersendiri buat orang-orang yang mencari Dia. Ingat, Yesus adalah nama lain dari cinta kasih. Ingat, Yesus adalah nama lain dari pengorbanan. Karena kasihnya kepada saudara dan saya, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Misinya diselesaikan. Endingnya tidak seperti di film-film. Ini benar-benar endingnya dia bangkit. Dia bukan cuma bangkit, tapi dia naik ke surga. Dia siapkan tempat buat saudara dan saya. Dan dia kirimkan Roh Kudusnya supaya kita tidak yatim piatu. Kita bisa minta tuntunannya. Dalam hal apa? Dalam hal hidup rumah tangga. Dalam hal apa? Dalam engkau mencari nafkah. Dalam hal apa? Dalam engkau bekerja di perusahaan ini. Dalam hal apa? Dalam hal berkompetisi. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Dia Allah Immanuel. Dia Allah beserta kita. Libatkan Dia. Pakai beberapa hari menjelang Jumat Agung ini untuk masa-masa perenungan. Ingat kasih-Nya kembali. Ingat kemurahan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah lambang dari cinta kasih yang sejati. Lambang dari pengorbanan yang sungguh-sungguh. Ajar kami dalam beberapa hari ini untuk mempersiapkan hati kami, membawa hidup kami masuk dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Dan benar-benar ada komitmen baru yang kami bangun dengan Engkau. Kami mau setia dan setia Tuhan. Memberkati Tuhan di mana Engkau menempatkan kami semua bekerja di perusahaan Saga ini. Memberkati semua yang bekerja di dalamnya. Juga manajemen Saga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Keluarga Ona dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, perusahaan ini akan jadi berkat di kota Jayapura untuk mencukupkan kebutuhan yang dicari masyarakat di supermarket, di debt store, di Saga yang tersebar kota sampai kabupaten, bahkan Saga lain yang akan dibuka yang sementara disiapkan. Engkau memberkati Tuhan, memberkati semua gereja dalam perayaan Paskah, memberkati kota Jayapura, provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Memberkati Tuhan gereja-gereja-Mu yang sedang mempersiapkan perayaan Jumat Agung dan Paskah ini. Pakai mimbar Tuhan di setiap gereja untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya turun atas saudara dan saya mulai sore hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.